Hai semua, saya akan menjelaskan mengenai hiperbola. Yang pertama, saya menjelaskan definisi dari hiperbola itu sendiri. Hiperbola merupakan tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah tetap. Dua titik tertentu disebut dengan titik fokus hiperbola, yang biasa disebut dengan titik F1 dan juga F2. Sedangkan selisih jaraknya sama dengan panjang sumbu nyata. Ada dua macam dari hiperbola. Yang pertama itu hiperbola horizontal dan hiperbola vertikal. Kemudian saya akan menjelaskan unsur-unsur dari hiperbola itu sendiri. Yang pertama itu merupakan titik fokus, yaitu merupakan titik F1 dan juga F2. Bisa kita lihat dari di gambar, di sini F1 dan di sini F2. Kemudian ada titik puncaknya. Ini merupakan titik puncak P1 dan titik P2. Kemudian ada di pusat 0,0, jadi pusatnya di sini. Kemudian ada sumbu utama atau sumbu transversal. Yang biasa itu sumbu X. Kemudian sumbu sekawan atau sumbu konjugasi, sumbu Y. Kemudian asimtot di mana garis yang ada dan tidak melewati kedua hiperbola ini. Ada di garis A1 dan juga A2. Kemudian ada sumbu nyata di mana di titik P1 dan P2 kemudian dihubungkan garis menjadi garis P1 dan P2. Kemudian ada sumbu imajiner. Untuk menemukan sumbu imajiner itu sendiri, kita harus menggambar persegi panjang terlebih dahulu. Lalu kita menarik garis dari titik A ke B. Kemudian ada latus rectum, di mana merupakan garis CD dan EF. Kemudian ada A yang merupakan setengah panjang dari sumbu nyata, B setengah panjang dari sumbu imajiner, dan C merupakan jarak dari pusat ke titik fokus. Biasanya mencari ini kita menggunakan rumus Pythagoras ya. Kita akan menerangkan persamaan hiperbola horizontal. Saya memilih persamaan hiperbola horizontal paling mudah, yaitu yang berpusat di titik O 0,0 yang memiliki dua titik fokus F1 dan F2 serta dua titik puncak di P1 dan P2. Misalkan saya mengambil satu titik bebas yang terletak pada hiperbola. Kita mengatakan titik P ini koordinatnya adalah X, Y. Menurut definisi hiperbola itu sendiri, kan merupakan tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap titik tertentu, yaitu titik fokus F1 dan F2 adalah tetap, yaitu sebesar panjang dari sumbu nyata. Jadi titik P ini terletak pada hiperbola, sehingga bisa kita katakan bahwa jarak titik P ke F1 kalau kita kurangi dengan jarak titik P ke F2 itu besarnya sama dengan panjang sumbu nyata. Panjang sumbu nyata hiperbola itu merupakan jarak antara dua titik puncak hiperbola, yaitu P1 dan P2. Kalau kita masih ingat, kalau cuman O ke P2 itu merupakan titik pusat ke titik puncak hiperbola itu adalah A kecil, dan O ke P1 juga A kecil. Jadi kita misalkan panjang sumbu nyata P1 ke P2 berarti 2A kecil. Jadi selisih jaraknya sama dengan 2A kecil. Jadi bisa kita tulis bahwa kalau misalkan jarak titik P ke F1 jika kita kurangi dengan jarak titik P ke F2 sama dengan 2A. Dari persamaan ini kita akan mengembangkan dan menurunkan persamaan hiperbola ini ke hiperbola ini. Kita menggunakan jarak dua titik. Tapi sebelum kita menggunakan rumus itu, kita harus mencari tahu dulu titik koordinat masing-masing titik yang terlibat. Titik P ke F1 dan titik P ke
ke koordinat ke F2 titik P ini kita harus menghati-hati jika titik puncak itu A. Kalau jarak titik pusat ke titik fokus itu adalah C, jadi di sini karena F1 di kiri, jadi O sejauh C, sedangkan O ini koordinatnya 0,0, maka koordinat titik F1 adalah min C, 0. Jadi karena di kanan, karena kalau di kanan ini berarti titik C, 0. Jadi jarak terhadap O, jadi misalkan P1 ini koordinatnya min A, 0. P2 ini A, 0. Jadi kita masuk ke ke jarak antara dua titik. Akar F1 berarti rumusnya XF1 dikurang dengan XP dikuadratkan. Ditambah YF1 dikurang YP dikuadratkan. Kemudian akar dari PF2 berarti XF2 dikurang dengan XP kuadrat dikuadratkan ditambah dengan YF2 dikurang YP dikuadratkan menghasilkan 2A. Kemudian kita masukkan akar lagi. XF1 ini aksesnya F1 min C, jadi akses nya P adalah X kuadrat, jadi X kuadrat dikurang dengan jadi min C dikurang dengan X kuadrat. Jadi karena kemudian aksesnya P itu adalah dikurang dengan 0 dikurang dengan Y kuadrat. Jadi jadi di sini kita pindahkan ini 2A ke ruas kanan. Jadi nanti langsung saja menjadi 2A ditambah dengan karena F2 ini merupakan C dikurang dengan X dikuadratkan, maka kita tulis C dikurang dengan X dikuadratkan ditambah dengan absisnya XF2 ini merupakan C, jadi XP ini merupakan X kuadrat. Jadi ditambah dengan YF2 ini merupakan 0, jadi dikurang dengan YP di mana YP itu merupakan Y kuadrat. Jadi C kuadrat ditambah dengan 2CX ditambah dengan X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 2A ditambah akar dari C kuadrat ditambah 2CX ditambah dengan X kuadrat dan ditambah lagi dengan Y kuadrat. Kita kuadratkan ruas ini. Berarti ruas kiri akarnya hilang. Tinggal C kuadrat ditambah dengan 2CX ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Yang kita kuadratkan itu satu kesatuan. Jadi semuanya anggapannya kalau misalkan kita mau memakai rumus yang A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan 2AB ditambah dengan B kuadrat, A-nya itu berarti 2AB. Jadi akar ini semua. Sehingga kalau A kuadrat 4A kuadrat ditambah dengan 2 kali 2 kuadrat menghasilkan diakarkan oleh C kuadrat dikurang dengan 2CX ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian ditambah lagi dengan C kuadrat 2CX ditambah X kuadrat ditambah lagi dengan Y kuadrat. Kemudian kita mencoret angka ini yang sama ya. C kuadrat dicoret dengan C kuadrat, X kuadrat dicoret dengan X kuadrat, dan Y kuadrat dicoret dengan Y kuadrat. Kemudian menghasilkan 4CX yang dikurang dengan 4
A kuadrat sama dengan 4A diakarkan C kuadrat ditambah dikurang 2CX ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian kita bagi ke 4 biar sama semua. Jadi CX dikurang dengan A kuadrat. CX dikurang dengan A kuadrat sama dengan A yang diakarkan C kuadrat dikurang 2CX ditambah dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian kita akarkan lagi ya. Menjadi C kuadrat C kuadrat X kuadrat dikurang dengan 2A kuadrat CX ditambah lagi dengan A pangkat 4 dari ini. Sama dengan A dikuadratkan menjadi A kuadrat, kemudian akar ini hilang menjadi dalam kurung ya kita tulisnya. C kuadrat tetap, 2CX tetap, X kuadrat tetap, Y kuadrat tetap karena berada di dalam akar ini. Kemudian kita jabarkan C kuadrat X kuadrat dikurang dengan 2A CX ditambah dengan A pangkat 4 disama dengankan dengan A kuadrat C kuadrat dikurang dengan 2A kuadrat CX ditambah A kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat. Kita coret angka yang sama yaitu 2A min 2A kuadrat CX dicoret dengan min 2A kuadrat CX. Menghasilkan C kuadrat X kuadrat dikurang dengan A kuadrat X kuadrat dikurang lagi dengan A kuadrat Y kuadrat menghasilkan sama dengan A kuadrat C kuadrat A pangkat 4. Ini kita pindah ruaskan ya. Kemudian kita tulis dalam kurung ya. C kuadrat kurang A kuadrat X kuadrat kurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat C kuadrat A kuadrat. Jadi di sini B karena A kuadrat ditambah B kuadrat itu menghasilkan C. Jadi C kuadrat jadi kita menghasilkan C itu dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kita ganti ini C kuadrat menjadi B kuadrat. Jadi kita tulis B kuadrat X kuadrat dikurang dengan A kuadrat Y kuadrat disama dengankan dengan A kuadrat B kuadrat. Kita bagi dengan A kuadrat B kuadrat menghasilkan X kuadrat dibagi dengan A kuadrat dikurang dengan Y kuadrat dibagi dengan B kuadrat menghasilkan 1. Jadi pusat dari alfa beta ini merupakan X dikurang dengan alfa kuadrat diperkan dengan A kuadrat dikurang lagi dengan Y kurang beta dikuadratkan per B kuadrat menghasilkan 1. Kemudian jadi ini merupakan hasil akhirnya. Terima kasih sudah menonton. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persamaan hiperbola vertikal, kemudian asimptot hiperbola, definisi lain, dan masih banyak lagi. Terima kasih.